Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis, dapat tangguh dengan setia paling tidak hingga detik ini hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku ya, di mancanegara maupun dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Dan selalu diharapkan untuk anti skip dan anti download ya. Jadi selalu always dan always selalu ya, anti skip dan anti download. Ada gangguan batuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Dan semoga itu juga menjadi catatan langit bahwa engkau mengambil peran dalam syiar dakwah Islam ya. Karena Kanjeng Nabi mengajarkan kita ya, sampaikanlah walau satu ayat. Oke. Dan atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Semuanya, aku nggak bisa sebut satu persatu. Oke, kali ini kita melanjutkan kajian kita ya. Ini seri yang keempat, kemarin tuh seharusnya ketiga ya. Sudah kita lalui, kita masuk yang keempat. Ini kita masuk yang keempat. Oke. Seperti yang aku jelaskan kemarin ya, bahwa aku meragukan apakah Via Dolorosa itu seperti yang kita pahami seperti sekarang ini. Ya. Jadi Yesus dihajar, digebuki, ditampar, diludahi, mendapat tindakan yang tidak manusiawi ya. Bahkan diludahi ya. Diarak seperti apa namanya itu? Sekarang lagi musimnya seperti karnaval itu, di kanan kirinya banyak orang nonton ya. Yesus mendapatkan perlakuan yang biadab sekali gitu. Kadang-kadang kita juga bertanya ya, masa sih Allah itu mengizinkan seperti itu gitu loh ya. Kalau mau menghapuskan dosa, bahwa ya tinggal diampuni gitu loh. Kan maha kuasa. Kok dadak mengutus anaknya ya, untuk ditampari seperti itu terus disalib, itu kan sulit lah ya. Rasionalitas kita yang berpikir secara akademis sulit menerima seperti itu. Masa Tuhan ditampari seperti itu, terus masa sih bapaknya ngutus anaknya untuk ditamparin seperti itu, orang bapaknya maha kuasa kok. Ya kalau salah ya diampuni kan sudah beres gitu. Ya itulah jahatnya dogma itu ya, membunuh rasionalitas. Dan kita ya menolak itu. Artinya keberagaman kita harus kita bangun atas rasionalitas ya. Oke. Sorry, ini makan kerupuk atau gimana jadi makan gorengan jadi batuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Tolong perhatikan ya kata per kata dari yang aku ucapkan, karena tidak menutup kemungkinan dari kata yang mana itu terselip sebuah pesan yang harus kamu renungkan gitu ya. Seperti tadi, apakah benar Tuhan itu mengutus anaknya untuk digebuki itu? Terus terus supaya disalib supaya dosa orang tertebus. Yang maha kuasa kok, yang bahwa sudah diampuni gitu kan beres. Oke. Aku sudah berkata, seperti yang kamu sudah tonton di seri ketiga kemarin, argumenku itu terbangun atas dua. Penolakanku itu penolakan yang terbangun atas teologis, artinya dia merujuk Alkitab. Dan yang sekarang ini kita mau mendiskusikan apa yang aku ajukan ke kalian ya, alasan politis ya. Kalau kemarin alasan teologis. Aku review sejenak ya. Di Matius ada sosok Simon. Di Markus ada sosok Simon. Di Lukas ada sosok Simon. Lah kok di Yohanes nggak ada itu loh. Nah ini mereka para mahasiswa-mahasiswa yang S1, S2, S3 sampai S lilin nggak tahu lah. Ketika diajarin dosennya di kampus apa nggak pernah ditanyakan. Sejauh apa kita bisa percaya bahwa Via Dolorosa itu seperti itu? Karena sosok Simon tidak hadir di sini. Sedangkan ini semua orang melihat. Kemana Yohanes? Kenapa tidak ada Simon di sini? Kan itu menjadi pertanyaan yang kemudian seperti bola salju. Benar nggak sih ada tokoh Simon ini? Menggelinding lagi, benar nggak sih Via Dolorosa itu seperti yang kita pahami sekarang ini dari cerita-cerita yang kita terima, atau dia sengaja dibuat dalam sebuah episode yang mengharu biru, didramatisir, melankolis, atau gimana? Kan menjadi dari satu titik ketidakadaan Simon dalam catatan Yohanes itu menjadi pertanyaan. Kan ini menjadi diametral. Kalau Matius, Markus, Lukas benar berarti Yohanes salah. Tapi kalau Yohanes benar berarti Lukas, Matius, Markus salah. Nggak ada pilihan ini. Nggak ada pilihan. Ini diametral. Gampang. Yang aku herannya ketika sekolah di Alkitab dulu apa nggak ditanyakan hal seperti ini ya. Oke. Sekarang siapa Simon? Nanti aku jelaskan sambil lalu ya. Supaya nggak mengulang ya. Maksudnya bisa satu kali tarikan napas gitu ya. Siapa Simon? Nanti aku jelaskan. Ya. Ini aku hapus dulu. Jadi namanya menolak itu harus ada argumentasinya. Oleh sebab apa ya? Semoga kalian bisa mendapatkan penjelasan dari kajian ini sehingga mengerti duduk permasalahannya tentang Via Dolorosa ya. Via Dolorosa. Apakah seperti yang kita bayangkan? Ya, karena kan kita dapat informasinya seperti itu. Apakah informasi itu valid? Ini kan menjadi pertanyaan ya. Oke, sebelum ke sana aku bacakan dahulu sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku kepada kalian semua yang telah menuliskan di kolom komentar ya. Sebelum ini terima dulu salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Oke. Ini mantap ini, namanya Pintu Rezeki. Lampung hadir Tuan Guru. Oke, terima kasih Lampung. Lampung ngendi gue? Lampung itu terbagi ya. Kalau dulu 3, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan. Yang Lampung Utara itu kalau ngomong itu Haga di Kedo. Nanti kalau Lampung Selatan Hagadipa. Jadi kita lihat bahasanya sudah kita bisa petakan, oh ini Lampung bagian utara. Oh ini Lampung bagian selatan. Ini nggak tahu ini Pintu Rezeki ini Lampung yang mana. Karena sekarang ada pesawar juga sudah berkembang ya. Ada Krui itu sudah menjadi Lampung sendiri. Nggak tahu aku sekarang petanya ya. Akibat perubahan politik sehingga pemekaran daerah semakin bertambah. Kenapa harus pemekaran daerah? Karena setiap orang ingin jadi nomor 1, maka dibikinkan daerah supaya dia punya tempat untuk menjadi nomor 1 kan gitu.
Jadi ujung-ujungnya ke sana. Kalau dulu kan Lampung bupatinya cukup 3. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara. Sekarang memekar, banyak mau jadi bupati ya sudah dimekarkan saja. Itu eh, gerbong reformasi yang akhirnya mengimbas ke sana. Tapi sudahlah, itu kerjaan saudara-saudara kita yang memang ada di sana, ya biarin lah ya. Kita ngaji di sini aja. Mau dimekarkan mau tidak kok, sebetulnya selama itu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, bagi kita tidak ada masalah ya. Tapi kalau podo wae tidak ada imbasnya ke kehidupan rakyat, nah terus untuk apa gitu. Silakan konfirmasi pintu rezeki Lampungnya Lampung mana ya. Sekarang Mas Ikhwan Tamim, alhamdulillah Tangerang Banten nyimak Gus, semoga kita semua sehat, always sehat. Untuk keluarga Tuan Guru dan viewer channel ini yang dalam negeri maupun di mancanegara, salam Isra juga untukmu. Matur nuwun, alhamdulillah untuk Kang Mas Ikhwan Tamim ya. Berikutnya Dimas Unse Semarang menyimak kajian Tuan Guru, semoga keluarga sehat selalu dalam salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian Wahyu 72, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bebas hadir nyimak Gus, semoga kita bahagia dunia akhirat. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Salam Isra juga untukmu. Kemudian soleh kita ya, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru dan udah nyimak, selalu ditunggu kajian berikutnya dan semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Salam Isra juga untukmu, untuk semua keluarga yang ada di Palu. Oke, terima kasih. Ini Hadim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra, Ambon hadir, izin nyimak Tuan Guru, monggo silahkan ya. Kang Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus, sidang manik hadir nyimak, menambah wawasan, semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya dan semoga Kang Mas Isdianto bersama keluarga juga selalu dalam ridho Gusti Allah yang mau agung. Nah ini mungkin orang sibuk ini Mas kita ini ya, Jian Reksa Borneo Bontang, setiap hari 2 kali pagi dan malam selalu hadir menyimak, hanya jarang komentar. Salam Isra juga untukmu ya, monggo silakan, enggak apa-apa kalau memang sibuk ya, gimana lagi ya, nggak usah komentar juga enggak apa-apa. Ini 2 kali pagi dan malam selalu hadir. Ini sepertinya ini pengusaha tambang nih. Bontang kan kayak tambang ya, LPG ya, gas ya. Oke, terima kasih Kang Mas Jian Reksa, salam untuk keluarga di Bontang, semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Mau Agung. Kemudian Kang Mas Nario Endri Tulungagung nyimak ngaji Gus, barokallah. Oke, monggo Kang Mas ya. Kang Mas Nario Endri dari Tulungagung. Salam untuk keluarga di Tulungagung. Kuhaku Gaming, salam dari Purwokerto Gus. Oke, kamu di Purwokerto punya teman lo ya? Ada viewer kita dari Purwokerto, Kang Mas siapa itu kemarinnya, lupa aku. Silakan menjalin silaturahmi ya untuk Kuhaku Gaming. Terima kasih sudah dijelaskan. Itu kalau di film judulnya The Passion of the Christ. Ya, betul. Filmnya itu tentang penyaliban Yesus, itu The Passion of the Christ, di mana sutradaranya itu Mel Gibson dari Australia ya. Mel Gibson kalau nggak salah. Tolong kalau salah dikoreksi. Film sudah lama ya. Oke, terima kasih untuk Kuhaku ya. Berikutnya Kang Ramadan Wonosobo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonosobo hadir Gus, salam Isra. Oke, salam Isra kembali untukmu. Nah ini Kang Mas Nurkolis Brebes hadir nyimak, salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Nah, kemudian rasional 1, damai, rahmat dan berkat Tuhan, salam Islam rasional. Oke, terima kasih Kang Mas Rasional, salam Islam rasional juga untukmu. Green Yoga seperti biasa, silahkan kalau mau dipelajari, itu ada catatan-catatan panjang dari beliaunya ya. Terima kasih Green Yoga. Berikutnya setelah Green Yoga, Rahadi
Ayun, Kebumen, nyimak. Oke, terima kasih Kang Rahadi Ayun ya. Salam untuk keluarga di Kebumen ya. Kalau aku ke Sumatera lewat Kebumen itu, kalau dari Sumatera ke sini jam 8 pagi sampai Kebumen aku naik bis malam. Oke, terima kasih Kang Rahadi Ayun. Berikutnya Gedang Godok. Nah, ini jagoan kita, Kerangalam Ilas. Dia, cuman satu yang masuk herdernya. Dia kurang, dia bilang begini, ayo semua herder Protestan masuk, nggak ada lu nggak rame. Aduh, bisa-bisa aja ini ya. Tapi yang baik-baik juga ada kok ya, yang baik-baik ada, tapi yang herder juga ada. Nah ini yang dia sebut yang herder ya, yang herder. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Gedang Godok. Salam untuk keluarga di Malang ya. Matur numbah nun, nuwus Sam, nuwus ya. Memang nggak rame Sam ya. Cuman satu atau dua yang masuk gitu. Sebetulnya kita mengharapkan teman Katolik juga masuk ya, yang khususnya yang cerdas-cerdas ya. Supaya bisa memberikan tambahan wawasan. Oke, berikutnya Rizal Wahyu, Rembang hadir pertama Gus. Oke, terima kasih number one nih yo. Salam untuk keluarga di Rembang. Sahran Gifari menyimak malam. Wah, ini orang sibuk ini malam terus. Oke, terima kasih. Yang punya Bogor Timur, Abah Gelung, salam Isra. Oke. Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih. Turki hadir, Turen Kidul, ya, Malang Selatan. Terima kasih. Nah, ini bapak kita nih, semoga sembuh Pak ya. Aku dapat kabar katanya lagi ada gangguan kesehatan. Semoga dari yang ringan akhirnya menjadi sembuh. Mas Subandi, apa kira-kira alasannya maka Allah menyelamatkan Nabi Isa dari penyaliban? Trims ya, ya bukan kira-kira lagi Pak. Sudah buah kepastian. Karena Kanjeng Nabi Isa itu yang saudara kita sebut Yesus itu mau dijatuhkan harkat martabatnya dan dibunuh karakternya, dibunuh jiwanya, dijatuhkan sampai ke titik nol. Tentunya yang punya ya nggak terima dong. Utusan itu kan ada yang terima, ada yang punya. Yang punya siapa? Yang mengutus siapa? Allah. Bapaknya itu nggak terima dong. Kalau dalam perspektif Injil itu anaknya dibegitukan ya bapaknya nggak terima dong. Makanya diselamatkan gitu ya. Cuman kan mereka nggak begitu paham tentang itu. Sekarang bapak mana yang biarkan anaknya dihajar seperti itu ya? Kan bapak yang nggak punya kasih sayang, bapak bodoh gitu. Ya, maka itu diselamatkan. Karena seorang bapak tidak akan pernah menerima anaknya diperlakukan secara biadab seperti itu. Gitu Pak ya penjelasannya. Oke, semoga tetap sehat selalu. Kemudian Kang Pepen Hendarwan, malam baru nyimak Gus. Ya sibuk ya kalau pagi ya. Nanya mudah-mudahan Gus berkenan. Saya menyimpulkan bahwa Injil asli itu berarti ayat-ayat Quran yang meriwayatkan Nabi Isa, Maryam. Bisa begitu gak Gus? Mohon pencerahannya. Salam Isra. Ya bisa. Bisa banget. Kan aku sudah katakan bahwa semua kitabullah itu nanti muaranya itu ke Al-Quran. Dan yang kemarin-kemarin itu menjadi the last. Kitab-kitab yang lalu itu kitabullah yang juga kita mengimaninya. Nah, Allah itu sudah mengkumulatifkan, dimuarakan sebagai kitabullah terakhir karena nabinya terakhir ya di Al-Quran itu. Jadi kalau ada pendapat seperti ini ya aku bilang bisa dan itu mantap gitu. Ya, oke Kang Pepe Vendrawan atau Nuhun ya. Salam Isra juga untukmu. Oke, sepertinya itu terakhir ya. Apa ada lagi? Oh, Iqbal Medan. Wah, tambah kopi lagi. Semangat tetap berjuang. Iya, tapi sudah diingatkan jangan banyak-banyak ngopi kan. Terima kasih untuk Iqbal di Medan. Fiksin ya, Banten menyimak. Oke, terima kasih untuk saudara kita yang ada di Banten. Salam untuk keluarga. Nah, ini jagoan kita ini. Abdul Qadir Pamekasan ya. Ini Kang Mas kita, senior kita ya. Via Dolorosa Jalan Penderitaan ya. Teolog tinjauan Matius 27 Markus. Oke, mantap. Mantap. Terima kasih Kang Mas Abdul Qadir yang ada di Pamekasan. Salam untuk keluarga di sana. Gurun Enrukem hadir lagi dia. Arema number one. Nomor 1.
Oke, itu ya sudah aku bacakan. Sekarang aku sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga nggak ada yang terlewati ya. Oke, jadi begitu. Aku mengapresiasi, aku menghormati, menghargai jeripaya kalian berkomentar. Karena berkomentar juga itu meluangkan waktu ya. Maka aku harus berikan apresiasi. Oke, sekarang alasan politis. Kalau kemarin kan alasan teologis, sekarang alasan politis. Kenapa aku menolak, meragukan, ya, meragukan apa namanya Via Dolorosa. Nanti kita ketemu dengan istilah Paskah, ya. Paskah, ini Paskahnya Yahudi loh ya, bukan Paskahnya Kristen, belum ada Paskah Kristen. Ini merupakan peringatan, seperti kita ini 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap setia kepada negara kita. Kita tetap setia kepada negara kita. Ya, dulu aku itu masih SD itu banyak apa lagu-lagu wajib, lagu-lagu daerah seperti Oh Inani Keke. Itu dari Manado ya. Terus ampar-ampar pisang. Terus gundul-gundul pacul dari Jawa. Dari Aceh bunga cempok. Bunga cempok mekar di Aceh. Dari Pekanbaru, daerah Riau sana lancang kuning. Ya, dengan tarian Serampang 12 dulu kami begitu. Lagu-lagu wajib kulihat apa tadi itu ya tentang kemerdekaan, Halo Halo Bandung, sorak-sorak bergembira, Padamu Negeri, Rayuan Pulau Kelapa, apalagi yang untuk pahlawan kita itu loh, apa lupa aku. Biasanya kalau himnenya itu kalau kita berdoa mulai, nah itu kan kita nyanyikan lagu itu. Oh gini, dari hatiku teguh, nah, itu ya. Dulu aku tahun-tahun sebegitu apal semua. Sekarang Graito itu aku tes, aku minta 3 lagu wajib ya. Entah itu Garuda Pancasila, Indonesia Raya atau apa, dia belum tentu ngerti. Dan bukan Graito saja, semua anak-anak sekarang itu nggak ngerti. Terus gimana metodologi pendidikan kita kok jadi begini? Bagaimana anak-anak kita supaya cinta terhadap bangsanya, tidak minder berhadapan dengan bangsa lain? Nah itu tuh aku tes. Coba kamu ada berapa hafal kamu lagu wajib? Terserah pilih apa. Pasca ini kemerdekaan mereka dari Mesir lewat sang komando yaitu Kanjeng Nabi Musa atau Moses. Ya, berhadapan dengan Fir'aun, kejahatan Fir'aun. Mereka dijajah, ya. Ini mereka mengikuti Pasca. Nanti Pasca itu 1 hari, ya. Ini 1 hari digenepi dengan 7 hari roti tak beragi. Ini agak awam mungkin kalian, ini ritualisasi Yahudi ya. Roti tidak beragi. Paskanya itu, Paskah itu sedang memperingati hari kemerdekaan mereka dari jajahan. Yang namanya memperingati hari kemerdekaan, nasionalisme itu mesti menjadi menyala kembali. Ya. Oke, nanti ada Paskah ya. Terus ada lagi yang perlu aku jelaskan. Simon kemarin belum aku jelaskan. Jadi gini, Simon itu dalam catatan Matius, Markus, Lukas ya, tanpa Yohanes, orang yang dipaksa untuk membantu
mengangkat salibnya Yesus. Itu si Simon, ya, Simon. Oke. Terus nanti ada ini juga, supaya aku nanti gampang menjelaskannya. Yosefus, ya, tulisan lengkapnya Flavius Yosefus. Flavius Yosefus. Yosefus pakai apa dia? Pakai F. Ya, ini sejarawan kuno. Terkenal ini, buku catatannya terkenal, ya. Nanti aku kasih tahu kamu, Kanjeng Nabi itu waktu mau perang tuh menyuruh utusan telik sandi. Coba kamu lihat mereka bawa domba berapa. Tahu artinya untuk apa itu? Untuk mengukur kekuatan mereka ada berapa personil tentara kafir itu. Kalau satu domba itu dimakan oleh orang, katakanlah orang 10 gitu ya. Ya tinggal tinggal mengalihkan. Kalau ada 30 domba, berarti 30 kali 10. Kalau misalkan satu domba itu diperkirakan dimakan 7, maka kalau dia bawa 30 domba ya 30 kali 7. Itu jumlah personilnya. Jadi untuk mengira-ngira berapa pasukan lawan itu, kita bisa lihat domba yang dibawa. Karena dulu nggak bawa beras. Dan di sana nggak ada beras. Logistiknya itu langsung dibawa. Dipotong di tempat situ. Kalau tentara sekarang kan sudah dikasih biasanya dari pesawat ya. Nah seperti ini ya, nasi sudah jadi, lemparkan dari pesawat di mana tentara kita ada, makan ya. Kalau dulu enggak. Ya. Jadi dari jumlah berapa ternak yang dibawa sebagai bahan makanan itu kita bisa tahu berapa kira-kira pasukan lawan. Ya, oke. Sudah ya. Jadi nanti aku jelaskan mengalir. Ini sudah jelas ya. Oke, hapus. Oke. Kita sekarang mulai ke tinjauan politis. Kita tahu bahwa Israel itu dijajah oleh Rum. Tinjauan politisnya. Ya. Israel itu dijajah oleh Rum. Aku minum dulu sebenarnya. Jadi kalaupun ada yang aku ragukan, bukan penyalipannya tapi peristiwa Via Dolorosanya, jalan kesengsaraan ketika Yesus diarak dari gedung pengadilan sampai ke Bukit Golgota, gitu ya. Apakah mungkin Yesus sambil tertatih-tatih gitu, bawa, nggak tahu beratnya berapa itu salibnya itu, ya. Karena waktu diresensi maksudku, film itu si bintang filmnya itu yang jadi Yesus itu sempat keberatan, akhirnya salibnya diganti. Nah waktu Yesus itu bawa salib itu kita kira beratnya berapa sambil digebukin seperti itu gitu loh ya. Oke ya, memikul salibnya sendiri ya, dan ada yang dibantu oleh orang lain. Nah orang lain itulah yang kemarin aku kritik, yang disebut Simon dari Kirene ya. Jadi dalam peristiwa itu Yesus membawa salib dibantu oleh Simon dari Kirene. Cuman Simonnya itu adanya di Matius, Markus, Lukas. Yohanes tidak mau menulis. Apakah ada atau tidak ada sebetulnya si Simon? Itu yang menjadi diskusi kita kemarin. Oke, jadi digiring ya, disiksa sepanjang perjalanannya. Sementara saat itu orang-orang Yahudi terkonsentrasi di Yerusalem. Seperti orang mudik dari manapun datang, tumpah ruah di Yerusalem. Coba pikirkan, Yesus diarak, dipukuli, dihajar tanpa ada belas kasih dan direndahkan sampai sedemikian rupa. Di tengah-tengah konsentrasi Israel yang sedang tumpah ruah. Ngapain tumpah ruah? Memperingati Paskah dilanjut roti tak beragi 8 hari. Ya. Oke, 8 hari. Berkumpul ya pada perayaan Paskah tahunan itu. Seperti kita 17 Agustus kemarin.
memperingati hari kemerdekaan kita. Beliau juga begitu. Saudara-saudara kita Yahudi memperingati Paskah keluarnya dari tanah Mesir di mana mereka dijadikan budak oleh Firaun atas kepemimpinan Musa, Kanjeng Nabi Musa maksudnya, mereka keluar. Sekarang coba otakmu mulai kamu mainkan. Jadi agama itu pakai otak. Ya. Bukan pakai dengkul. Yesus ini Israel loh. Digiring, digebuki, diludahi, diarak di tengah konsentrasi bangsanya sendiri. Mungkin nggak? Ya, sekarang kita mulai hitung ya. Kita mulai hitung. Jumlahnya ini perkiraan ya. Bukan jumlah pasti ya. Karena ini sejarah. Aku baca dari catatan Flavius Josephus ya. Itu yang berkumpul konsentrasinya bisa 3 juta. 3 juta orang Yahudi tumplek-plek di Yerusalem. Mereka mau memperingati hari kemerdekaan mereka. Ya. Ini hampir sama ngitungnya ya. Seperti yang aku jelaskan tadi ketika Kanjeng Nabi mengirimkan telik sandi untuk menghitung jumlah orang ya. Menurut jumlah pakar, angka yang diajukan Josephus Flavius ini ya memang sungguh fantastis ya. Sebagai gantinya mereka mengajukan angka yang lebih bisa dipercaya antara 300.000 sampai 400.000 orang. Tapi menurutku kalau 300-400.000 terlalu kecil lah. Ya, terlalu kecil. 300.000, 400.000 ini semua suruh Israel tumpah ruah kok. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya sejarah kan, dia juga nggak pasti ya, perkiraan. Dengan ratusan ribu orang Yahudi terhimpun di Yerusalem dan di antara mereka ya, tentunya di antara mereka yang terhimpun itu tidak semuanya menolak Yesus. Yesus itu sebetulnya yang kebakaran jenggot untuk menolak Yesus sehingga dia harus dihabisi. Itu kan para elite. Grassroots-nya itu tidak semua. Karena elite-elite inilah sudah masuk ke dalam zona kenyamanan. Dia tidak mau kenyamanannya terusik dengan lambat laun semakin naiknya popularitas Yesus. Dia bisa tergeser. Dia tidak mau. Nah itu sebetulnya kedengkian itu ada di kalangan elite. Yang elit-elit itu loh. Kalau kita kan alit. Kita ini kaum alit bukan kaum elit. Rumah ngontrak mana bisa disebut kaum elit. Kaum alit. Studio apa adanya. Kaum alit bukan kaum elit ya. Tapi akar rumput Yahudi kan tidak demikian. Artinya kalaupun ada yang menolak, mesti ada yang menerima juga. Terkonsentrasi. Ya. Oke. Aku lanjutkan ya. Dengan sejumlah Yahudi yang terhimpun di Yerusalem, ya terhimpun ya. Di antara mereka tentunya ada yang menjadi pengikut fanatik Yesus. Pasti ada. Ya. Pasti ada. Tidak bisa dipukul rata semua menolak. Tidak. Justru yang menolak itu kaum-kaum yang elite tadi itu. Kalau grassroots itu menerima. Apalagi setelah Yesus banyak berpihak kepada kawula alit. Ya. Oke. Coba kita pikirkan. Dengan suasana seperti itu, apakah tindakan Rom itu dengan menggiring, menyiksa, menggebuki, ya di tengah-tengah orang banyak, ya. Siapa yang digebuki? Yesus sebagai Mesias Yahudi yang akan menegakkan kembali kerajaan Daud. Karena mereka terobsesi leluhur mereka, Daud. Nah si Yesus ini kan akan menegakkan kembali kerajaan Daud. Coba kira-kira mungkin nggak otaknya dipakai? Ya. Jadi menurut laporan Josephus ya,
Begini cara menghitungnya dia, ya. Para imam menghitung dari 2.000 berapa ini ya? 255.600 domba pada saat itu ya. 2.555 ya domba itu disembelih untuk satu kali perayaan. Ya. Nah, dari situlah kalau 1 ekor domba dihabiskan 10 orang, maka tapi ini bukan hitungan pasti ya. Ya sekitar 2.700 orang kalau dibulatkan ya menjadi 3 juta orang. Ya. Jadi dari 2.700.000 orang dibulatkan menjadi 3 juta orang. Terhimpun di Yerusalem selama perayaan Paskah tahun berapa ini? Ya. Jadi segitu banyak. Coba. Bukan jumlah kecil loh itu. Meskipun ada yang bilang 300.000, 400.000, kok menurutku justru itu terlalu kecil. Ya. Karena tahun-tahun itu tahun-tahun kalau seperti kita itu apa ya? Mudik. Sementara Yesus itu diobsesikan sebagai yang akan mengembalikan kerajaan bagaimana seperti Daud dahulu kala nenek moyang mereka. Coba ya. Bisa kamu lihat di Markus 11 1 sampai 11 ya. Jadi ada di Markus 11 ya. 1 sampai 11. Ada lagi nanti di Matius 21. Matius 21 berapa ini? 1 sampai 9. 1 sampai 9 ya. Kemudian Lukas 29. Lukas 19. Ya. Lukas 19 28 ya sampai 38 ya. Terus nanti Yohanes 12 ya, Yohanes 12 sampai 15. Nih, baca nih di sini. Bagaimana obsesi mereka tentang kerajaan yang dikepalai oleh sang raja yang namanya Daud itu akan bisa kembali lagi. Kiamat, bangkit kembali. Coba. Ya. Baca di sini. Kenapa Yesus itu bertentangan dengan Romawi? Ini yang perlu kita tahu. Ya. Udah ya, hapus ya. Jadi masing-masing antara Yesus dan Romawi itu mengusung ideologi. Ya. Ideologi apa? Yesus ya, Romawi, Rum gitu ya. Ini masing-masing mengusung ideologi. Ini ideologinya adalah ideologi teologis yang disebut dengan kerajaan Allah. Ini bajingan ini ideologi imperialis. Nih. Dia jelas ketemu di lapangan bentrok. Nah, ini kalau Kristen goblok seperti anjing-anjing yang teriak-teriak di situ itu nggak pernah sekolah, nggak tahu nih. Kecuali Kristen yang memang dia sekolah gitu ya, mudah-mudahan tahu. Tapi yang sering dihajar sama gurem itu nggak tahu. Ya, bahwa dua cara pandang politis antara Yesus dan Rum itu diametral, nggak ketemu. Yesus mengusung ideologi teologis, Rum mengusung ideologi imperialis, yang nggak ketemu. Inilah yang disebut dengan konsep kerajaan Allah.
Dan aku sudah bilang, semua Abrahamic faith, tadi pagi sudah kita bahas, itu antara ulama dan umaro itu menjadi satu. Contohnya Bapak Daud, dia sekalian nabi, sekalian raja. Kemudian Bapak Sulaiman, sekalian raja, nabi, sekalian raja. Itu tidak terpisahkan ulama dan umaro. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat semua Abrahamic faith, dari mulai Bapak Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, konsep teologisnya sama. Teologis kerajaan Allah. Hukum Allah mau ditegakkan. Ini sama semua. Cuman kadang-kadang kita itu gimana ya, merasa gimana aku mau bilangnya. Seperti kita mau bilang khilafah, mau bilang khalifah, kan nanti aku kan sudah jelaskan apa itu khilafah, apa itu khalifah. Itu sebetulnya jangan dipandang sesuatu yang ngeri gitu loh. Biasa itu. Dan itu Al-Qur'ani. Memang semuanya itu begitu. Dinullah itu begitu. Bukan hanya Islam saja. Sekarang kan kehidupan itu sudah berkembang ya. Tinggal bagaimana mengaktualisasikan hukum-hukum Allah itu dalam hukum-hukum modern sekarang ini. Ya itulah kerjanya para ahli hukum. Itu loh. Tapi dalam kepemimpinan perlu karakter ulama dan umaro itu. Ini yang asik kalau berbicara tentang kerajaan Allah. Ini jangan bilang aku juru bicaranya saksi Yehova. Tak. Jewer kupingmu enggak. Ya. Ini saksi Yehova yang paling piawi kalau berbicara kerajaan Allah. Ya. Kalau yang lain-lain enggak, Protestan enggak, Katolik enggak, dan aku tidak menemukan. Dari aku ngobrol yang saksi Yehova kerajaan Allah. Jadi beda memang. Di sini konsep ideologis teologis ini ideologis imperialis, penjajah, bajingan. Makanya nanti kalau kita bahas tentang babi itu hati-hati. Ketika ada orang kemasukan setan, setannya dimasukin ke babi, ini juga orang Kristen-Kristen yang goblok-goblok jarang tahu loh. Sama dengan orang Islam juga kalau nggak ngaji ya goblok juga. Makanya sama-sama goblok supaya pinter ya belajar. Kalau kita lihat di Injil itu, babi itu jangan kamu pandang itu babi beneran. Ada orang kesurupan sama Yesus, setannya diambil, dimasukkan babi, sampai babinya terjun berapa puluh babi itu. Terus kamu kira itu babi beneran? Sebetulnya Yesus itu kalau didukung terus, dia akan memimpin untuk melawan imperialisme Rom. Cuman kan elit-elit Yahudi Tengah ini tidak mau. Sana masalahnya. Jadi ada sebuah pendapat, kenapa Yahudi itu masih mengharapkan datangnya Mesias? Ada yang bilang karena mereka mengharapkan Mesias dalam arti politis, yang dikirim Mesias dalam arti teologis. Sementara mereka sudah mapan di Yahudinya. Ada yang berpendapat begitu. Kalau aku sih nggak begitu. Ya karena ketidaksabaran orang-orang Yahudi Tengah aja. Seandainya mereka sabar, Yesus pun akan memimpin mereka sebagaimana Musa memimpin mereka untuk meruntuhkan Rom. Gitu loh. Ya, tapi itu politiknya memang panjang rame ya. Seenggaknya kamu sudah tahu lah ya bahwa cara pandang Yesus dan cara pandang Rom beda. Enggak ketemu. Ya. Oke. Jadi kalau kamu sekolah di sekolah Alkitab perlu sampai semester 9 kajian seperti ini ya, di sini nggak perlu. Cukup kamu beli pulsa, paketan, daftarkan paketan, setel video kosmetik, dalam waktu 1 jam kamu sudah paham ini. Kalau kuliahnya di semester 9 sepertinya. Ya. Oke, aku hapus ya. Nih. Aku lanjut. Nah, aku harus berbagi waktu karena mau jemput gadis kecilku ini ya, pulang sekolah jam 2 nanti. Semoga bisa kita selesaikan. Oke. Ya ginilah. Aku harus pandai-pandai mencuri waktu ya. Bahwa waktu untuk dakwah itu jangan sampai terganggu dengan yang lain. Yang lain juga tidak terganggu ya.
Ya, kita tetap berupaya lah ya. Wal asri, demi masa. Sudah diingatkan harus pandai membagi waktu. Karena waktu itu rezim yang nggak bisa diajak kompromi. Oke. Terus kira-kira ya, dalam kondisi konsentrasi seperti itu, masa sih Romawi goblok? Kan Romawi berpikir, lah ini nasionalismenya nanti kalau sampai kumat di konsentrasi yang sekian banyak umat Yahudi, bagaimanapun Yesus itu saudara mereka, sama-sama Israel, ini dihajar, diperlakukan begitu oleh sebuah kekuasaan yang menjajah mereka. Apakah semangat nasionalisme nggak bangkit? Otak kembali dipakai. Dan mereka sedang memperingati hari kemerdekaan mereka. Itu loh. Makanya aku keberatan sama Via Dolorosa ini. Ya. Apakah tidak menyulut gerakan perlawanan bangsa Yahudi terhadap Romawi? Karena harus kita ingat ya, mereka sedang memperingati kemerdekaan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir dulu. Perayaan ini jelas selalu membangkitkan yang aku bilang tadi, nasionalisme. Ya, patriotisme. Ya. Jadi masyarakat di sana sedang bangkit-bangkitnya patriotismenya. Tiba-tiba saudaranya diperlakukan di itu. Apakah tidak menyulut? Apakah Romawi segoblok itu? Ya. Oke. Tentunya sebagai penjajah dia ingin mempertahankan stabilitas tanah jajahannya. Jangan sampai ada pemberontakan. Gitu loh. Ya. Tentunya dalam situasi keamanan kota yang bisa rawan itu, maka apakah Yesus digiring, disiksa dengan pengalaman ekstra ketat oleh tentara Romawi dalam jumlah yang besar? Apa begitu? Untuk mengimbangi kekuatan massa Yahudi yang sedang berhimpun di Yerusalem yang sewaktu-waktu bisa terpancing untuk membuat kerusuhan. Apa begitu? Jadi konsentrasi pasukan dari Rom juga didatangkan dari Syria sana. Apa begitu? Atau Yesus dilarikan dengan kereta kuda yang cepat. Begitu dilarikan, langsung naik ke atas bukit Golgota, langsung disalib. Apa begitu? Ini kan pilihan-pilihan yang ada di depan kita ya. Terus apakah Pilatus mampu membuat, kalau sekarang framing ya, sehingga semua orang Yahudi itu tidak ada satupun yang berpihak kepada Yesus, sehingga meskipun Yesus sebagai saudaranya sesama Yahudi, sesama Israel diperlakukan begitu, mereka cuek bebek saja. Nah, kemungkinan mana yang ada di antara tiga kemungkinan tadi itu? Otakmu pakai. Ya. Karena masa-masa lalu telah pernah terjadi pemberontakan Yahudi. Ya. Pemberontakan Yahudi itu sudah pernah terjadi. Ya. Apakah ini akan dibiarkan memberontak lagi? 4 sebelum Masehi itu Yahudi telah memberontak, ya. Terus itu terjadinya, jadi begini. Ini catatan Flavius ya. Flavius Josephus melaporkan sedikitnya sudah pernah terjadi 2 kerusuhan massal yang berasal pada masa perayaan Paskah Yahudi, yakni pada tahun 4 sebelum Masehi, 4 SM, ya, dan pada masa Pentidius Cumanus, namanya angel banget, Yus-Yusan. Ya, memerintah wilayah Palestina, yaitu tahun 48 sampai 52 Masehi, ya. Untuk menjamin dan menjaga keamanan dan ketertiban kota Yerusalem, kawasan Bait Allah, ya. Jadi mereka itu menyebar sekarang. Menyebar tentaranya lah gitu. Supaya kalau sewaktu-waktu ada pergolakan terdeteksi gitu. Disebar di kota Yerusalem itu. Itu terjadi 2 kali pemberontakan Yahudi itu. Ya. Nah, sekarang apakah itu mau terulang lagi? Ya. Sehingga Via Dolorosa itu memang persis seperti yang kita gambarkan. Ya, itu terserah teman-teman Katolik ya. Aku hanya menyampaikan data dengan 3 alternatif seperti itu. Ya.
Apakah Romawi menggelontorkan pasukannya dikonsentrasikan sebanyak mungkin untuk menjaga jangan sampai terjadi pemberontakan karena semangat nasionalisme orang-orang Yahudi terbakar dengan Yesus yang dipukuli seperti itu. Pertama, yang kedua, apakah Yesus itu dari mahkamah gedung pengadilan dibawa cepat dengan kuda sampai naik ke Golgota, ya, dan di sana disalibkan? Yang kedua, yang ketiga, ataukah Pontius itu dengan kecerdasannya, ya, membikin framing sehingga semua orang Yahudi tidak ada satupun berpihak kepada Yesus? Kan sekarang framing itu ada kan? Dulu juga ada. Nah, dari tiga kemungkinan itu mana yang ada? Yang kira-kira secara logik bisa kita terima. Ya, sehingga teman-teman dari Kristen Katolik tentu perlu terus merenungkan apa yang aku sampaikan ini ya. Memikirkan kembali apakah Via Dolorosa itu tetap menjadi ritual dalam tradisi spiritual gereja ya, atau dia hanya sebagai sebuah replika sejarah saja. Terserah, itu pilihan ada di Anda. Aku hanya menyampaikan data seperti itu. Apapun pilihan Anda tetap aku hormati. Ya, tapi setidaknya aku mengajak kalian berpikir. Apakah mungkin? Apakah benar? Ya, proses Via Dolorosa itu seperti yang kita terima sekarang. Aku ulangi lagi, dulu juga aku mengajak kalian, apakah benar sih Isra Mi'raj itu seperti yang kita terima sekarang informasinya? Dan kita sudah dekonstruksi. Ternyata enggak. Dan ini juga itu, apakah benar sih Via Dolorosa itu seperti yang kita terima sekarang ini? Yang diludahi, yang digebuki, yang diinjek, ditampar. Aduh, lihat filmnya itu ngeri, nggak pantas, menjijikkan. Apakah benar seperti itu? Nah, sekarang kita dekonstruksi ulang. Jadi aku fair. Sesuatu yang di luar rasionalis kita, mari kita diskusikan. Ini khususnya teman-teman Katolik seperti tadi. Apakah dia hanya menjadi sebuah replika saja? Apakah tetap akan menjadi ritual? Bagian ritual tentang memperingati Via Dolorosa. Karena kalau di teman-teman Protestan sepertinya nggak menjadikan itu sebagai sesuatu yang sakral ya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu kajian dari aku dan ini aku tutup ya. Jadi tamat ini. Ini 4 tamat ya. Tamat. Ya, aku harus jemput si kecil ini sudah jam 2. Tapi alhamdulillah sudah tuntas, tidak ada masalah ya. Maka ini edisi tamat, besok kita mau ngaji apa silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga ini menjadi wawasan kita bersama, kita diskusikan bersama. Aku tidak memberikan kesimpulan, ada 3 alternatif yang aku ajukan, silakan pilih ya. Mana yang paling rasional sehingga kita bisa menerima Via Dolorosa itu secara benar ya, tidak dengan keraguan-keraguan yang ada. Untuk saudara-saudara muslimku ya, jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi dalam bingkai imanmu yang paling dalam. Tetapi aku mengajak kamu untuk kita menghargai saudara kita yang memilih jalan lain. Karena begitulah ajaran agama kita mengajarkan. Kita boleh berbeda dan kita harus saling menghormati. Ya, walaupun ada masalah-masalah yang perlu didiskusikan karena agama itu sensitif, diskusikanlah dalam bingkai akademis seperti ini. Ya, di luar ini kita harus hormati. Ya, harus saling hormat. Oke. Semoga selalu mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.